Pagi itu, sebuah terminal besar berubah menjadi panggung drama yang tak pernah direncanakan. Seorang polisi lalu lintas yang dikenal tegas, justru kehilangan kendali karena egonya sendiri. Bentakan demi bentakan dilontarkan, hingga tanpa disadari, ia menegur orang yang salah sasaran. Di hadapannya berdiri seorang pria tua yang tampak biasa, namun menyimpan masa lalu yang membuat seluruh terminal terdiam. Kerumunan mulai berkumpul, kamera ponsel menyala, dan satu kalimat sederhana, mengubah segalanya. Jangan lupa like dan subscribe agar dapat melanjutkan cerita ini. Pagi itu seharusnya berjalan seperti hari-hari sebelumnya, tapi ada sesuatu yang terasa salah sejak matahari belum sepenuhnya naik. Terminal besar di jantung kota sudah penuh sesak oleh kendaraan yang saling berebut ruang, klakson memekakan telinga, dan wajah-wajah lelah yang diburu waktu. Udara panas bercampur debu dan emosi membuat suasana terasa berat, seolah semua orang berada di ambang ledakan. Di tengah kekacauan itu berdirilah Nanda, seorang anggota Polantas yang namanya cukup dikenal di kawasan tersebut. Seragamnya rapi, peluit menggantung di leher, dan sorot matanya tajam seperti sedang mencari kesalahan sekecil apapun. Baginya, pagi ini bukan sekadar jadwal tugas, melainkan panggung untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di jalanan. Setiap langkahnya mantap, namun di balik itu tersimpan amarah yang belum jelas sumbernya. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya wajah dingin yang siap menghakimi siapa saja. Nanda meniup peluit dengan keras, suaranya memotong riuh terminal seperti pisau. Seorang pengendara motor dihentikan hanya karena berhenti beberapa detik terlalu lama, dan Nanda langsung melontarkan kata-kata tajam tanpa memberi ruang penjelasan. Nada bicaranya meninggi, seolah setiap pelanggaran kecil adalah bentuk perlawanan terhadap dirinya secara pribadi. Beberapa orang yang melihat mulai berbisik, sebagian menunduk agar tidak menjadi sasaran berikutnya. Nanda merasakan tatapan itu, dan entah mengapa justru membuat dadanya mengembang. Ada kepuasan aneh saat orang-orang takut padanya, seakan itulah bukti bahwa ia benar-benar berkuasa. Ia tidak lagi mendengar alasan, tidak lagi melihat wajah manusia, yang ia lihat hanyalah kesalahan. Pagi itu, aturan menjadi senjata, dan Nanda memegangnya tanpa ragu. Namun di balik ketegasannya, ada emosi yang bergejolak di dalam diri Nanda. Ia merasa lelah, bukan secara fisik, tapi oleh perasaan bahwa dirinya tidak pernah cukup dihargai. Setiap teguran keras yang ia lontarkan seperti pelampiasan atas semua tekanan yang menumpuk selama ini. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini demi ketertiban, demi aturan, demi tugas negara. Tapi jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang mulai tenggelam oleh ego dan kemarahan. Suara itu mengingatkan bahwa ia adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa jalanan. Sayangnya, pagi yang panas itu terlalu bising untuk mendengarkan suara nurani. Nanda terus melangkah, mencari pelanggaran berikutnya, tanpa sadar bahwa batas antara tegas dan arogan mulai kabur. Dan saat itu terjadi, bahaya sebenarnya baru saja dimulai. Keramaian terminal semakin padat ketika jam menunjukkan puncak aktivitas pagi. Bus-bus besar datang dan pergi, mobil pribadi saling memotong, dan para sopir berteriak mencari penumpang. Nanda berdiri di persimpangan kecil dalam terminal itu, seperti penjaga gerbang yang menentukan siapa salah dan siapa benar. Setiap orang yang lewat merasakan tekanan dari sorot matanya. Beberapa pengendara mulai gugup dan justru melakukan kesalahan karena panik. Alih-alih menenangkan situasi, kehadiran Nanda justru membuat suasana semakin tegang. Emosi yang menular itu menyebar cepat, seperti api di tengah angin. Tanpa disadari Nanda, terminal pagi itu bukan lagi sekadar tempat lalu lintas, melainkan arena konflik yang siap meledak kapan saja. Dan di tengah kekacauan yang nyaris tak terkendali itu, sebuah sosok tenang perlahan memasuki area terminal. Ia tidak berteriak, tidak membunyikan klakson berlebihan, dan tidak terlihat tergesa-gesa seperti yang lain. Gerakannya sederhana, namun penuh wibawa, seakan ia terbiasa menghadapi situasi yang jauh lebih berbahaya dari sekadar kemacetan. Nanda belum menyadari kehadiran sosok itu, tetapi takdir sedang mengarahkannya ke sana. Pagi yang dimulai dengan kesombongan perlahan menyiapkan panggung untuk sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Terminal itu menyimpan napas, seolah tahu bahwa badai sebenarnya belum datang. Dan tanpa disadari siapapun,
Konflik besar baru saja membuka lembaran pertamanya. Sosok pria tua itu kini berdiri lebih jelas di hadapan terminal yang kian gaduh. Namun entah mengapa keberadaannya justru terasa kontras dengan kekacauan sekitar. Ia tidak berteriak, tidak mengeluh, dan tidak menunjukkan wajah panik seperti kebanyakan orang pagi itu. Tangannya terangkat pelan, memberi isyarat pada kendaraan keluarganya agar bergeser sedikit supaya tidak menghalangi arus. Gerakannya sederhana, tapi penuh keyakinan, seolah ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Beberapa pengendara memperhatikannya dan mengikuti arahannya tanpa sadar. Situasi kecil itu seharusnya meredakan ketegangan, tapi justru menarik perhatian Nanda. Dari kejauhan, Nanda melihatnya sebagai bentuk pembangkangan. Dalam pikirannya yang sudah panas, tidak ada ruang untuk menilai niat baik. Nanda melangkah cepat, sepatunya menghantam aspal dengan suara keras yang mengundang perhatian. Peluit ditiupnya sekali, panjang dan tajam, memotong udara seperti peringatan bahaya. Semua mata kini beralih pada dua sosok yang saling berhadapan itu. "Pak! Siapa yang suruh Anda mengatur lalu lintas di sini?" bentak Nanda tanpa basa-basi. Nada suaranya tinggi, syarat emosi, seolah ia sedang menghadapi penjahat kelas berat. Pria tua itu menoleh perlahan, menatap Nanda tanpa rasa takut, tanpa juga rasa tersinggung yang berlebihan. Tatapan itu justru membuat Nanda tidak nyaman, tapi ia menutupinya dengan suara yang makin keras. Dalam hitungan detik, suasana terminal berubah dari riuh menjadi tegang. "Saya hanya memastikan kendaraan keluarga saya tidak mengganggu jalan, Nak," jawab pria itu dengan suara tenang dan terukur. Tidak ada perlawanan dalam ucapannya, hanya penjelasan singkat yang seharusnya cukup. Namun bagi Nanda, jawaban itu terdengar seperti pembelaan diri yang tidak ia butuhkan. Dadanya terasa panas, seolah wibawanya sedang diuji di depan umum. "Anda tidak punya hak mengatur apapun di sini," serunya, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa orang mulai saling pandang, merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Ada yang ingin merekam, ada yang ingin pergi, ada pula yang mulai merasa simpati pada pria tua tersebut. Nanda tidak menyadari perubahan itu, ia terlalu sibuk menjaga gengsinya sendiri. Pria tua itu tetap berdiri tegak, tidak mundur setapapun meski dibentak di depan banyak orang. "Menegakkan aturan tidak perlu dengan membentak," katanya pelan, namun kata-katanya terdengar jelas di tengah keheningan mendadak. Kalimat itu seperti pisau tipis yang menusuk tepat ke harga diri Nanda. Beberapa orang di kerumunan mengangguk pelan, seolah menemukan suara yang mewakili perasaan mereka. Nanda merasakan darahnya naik ke kepala, wajahnya memerah, dan tangannya mengepal tanpa sadar. Ia merasa seperti sedang dipermalukan, bukan ditegur. Dalam benaknya, situasi ini bukan lagi soal lalu lintas, melainkan soal siapa yang lebih berkuasa. Dan Nanda tidak siap kalah. Kerumunan semakin rapat, udara terasa semakin sempit, dan ketegangan menggantung berat di antara mereka. Nanda berdiri tepat di depan pria itu, jarak mereka hanya beberapa langkah, cukup dekat untuk merasakan aura ketenangan yang aneh. Ada sesuatu dari pria itu yang membuat Nanda gelisah, meski ia tak tahu apa. Namun alih-alih mundur, Nanda justru melangkah lebih dekat, suaranya kembali meninggi. Tanpa disadari, ia sedang menyalakan api di tempat yang salah. Terminal pagi itu menjadi saksi bisu dari sebuah kesombongan yang mulai kehilangan kendali. Dan di antara kerumunan yang menahan napas, takdir sedang bersiap memperkenalkan fakta yang belum diketahui siapapun. Nanda kini berdiri semakin dekat, jarak antara dirinya dan pria tua itu hampir tak menyisakan ruang. Nafasnya terdengar berat, bukan karena lelah, tapi karena amarah yang menguasai pikirannya. Tatapan mata Nanda tajam, seolah ingin menekan lawannya agar tunduk. Ia merasa seluruh kerumunan sedang menilai dirinya, dan itu membuat egonya semakin terpicu. Dalam benaknya, mundur berarti kalah, dan kalah berarti kehilangan wibawa yang selama ini ia bangun. Ia lupa bahwa tugasnya adalah mengatur, bukan mengintimidasi. Terminal yang semula riuh kini terasa seperti ruang sidang terbuka, tempat harga diri Nanda dipertaruhkan. Setiap detik berlalu dengan ketegangan yang kian menebal. Tidak ada lagi jalan kembali tanpa konsekuensi. "Bapak jangan mengajari saya cara kerja," teriak Nanda,
suaranya menggema di antara kendaraan yang berhenti. Beberapa orang tersentak, sementara yang lain mulai merekam dengan tangan gemetar. Pria tua itu tetap berdiri tenang, namun sorot matanya kini berubah lebih tajam, bukan marah, melainkan penuh ketegasan. "Anak muda, kamu sedang memperkeruh keadaan," ucapnya pelan, tapi kalimat itu terasa jauh lebih berat daripada teriakan. Kata-kata itu justru membuat Nanda semakin naik pitam. Ia merasa otoritasnya dilucuti di depan umum. Tangannya terangkat seolah ingin menunjuk lebih keras, suaranya kembali meninggi tanpa kendali. Emosi telah sepenuhnya mengambil alih akal sehatnya. Kerumunan kini benar-benar padat, membentuk lingkaran tak kasat mata di sekitar mereka. Wajah-wajah tegang, bisik-bisik pelan, dan suara kamera ponsel menjadi latar yang mencekam. Beberapa pengendara mulai resah, khawatir situasi akan berubah menjadi kekerasan. Anak-anak kecil ditarik menjauh oleh orang tuanya, sementara sopir-sopir bus menahan mesin mereka. Di tengah kegaduhan itu, Nanda merasa seperti pusat perhatian, dan itu justru memberinya rasa kuasa yang berbahaya. Ia tidak sadar bahwa simpati publik perlahan berbalik arah. Pria tua itu kini tampak sebagai pihak yang disudutkan, namun justru lebih bermartabat. Ketegangan ini bukan lagi soal aturan, melainkan soal kemanusiaan. Tiba-tiba, dari balik kerumunan, terdengar suara langkah yang berat dan mantap. Seorang pria lain muncul, posturnya tegap, sorot matanya dingin, dan kehadirannya langsung mengubah atmosfer sekitar. Ia tidak berteriak, tidak pula menunjukkan emosi berlebihan, namun wibawanya terasa menekan. "Cukup," ucapnya singkat, tapi tegas. Kerumunan terdiam seketika, seolah semua suara ditelan udara. Pria itu menatap Nanda lurus ke mata, tanpa rasa takut sedikit pun. "Apa yang kamu lakukan barusan sangat tidak pantas, dan berbahaya di situasi seramai ini," lanjutnya. Kata-kata itu menghantam Nanda seperti tamparan keras. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, Nanda merasakan sesuatu yang berbeda, bukan amarah, melainkan ketakutan. Jantungnya berdetak lebih cepat, telapak tangannya mulai berkeringat. Ia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa kerumunan kini tidak lagi berpihak padanya. Pria tua di depannya berdiri berdampingan dengan pria baru itu, keduanya tenang, seolah sudah terbiasa menghadapi tekanan jauh lebih besar. Nanda mulai merasa bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Ego yang tadi membakar kini berubah menjadi beban berat di dadanya. Dan di tengah terminal yang hening, Nanda berdiri di persimpangan antara mempertahankan kesombongan atau menghadapi kebenaran yang mulai terkuak. Pria yang baru datang itu berdiri dengan posisi sedikit di depan pria tua tersebut, seolah tanpa sadar sedang melindunginya. Tatapannya tidak meninggi, tidak pula merendahkan, namun justru itulah yang membuat Nanda merasa terpojok. Suasana terminal benar-benar sunyi, hanya terdengar dengung mesin kendaraan yang masih menyala. "Situasi ramai seperti ini tidak boleh dipicu dengan emosi," kata pria itu lagi, lebih pelan namun lebih dalam tekanannya. Beberapa orang di kerumunan mulai mengangguk setuju, seakan kalimat itu mewakili keresahan mereka sejak awal. Nanda membuka mulut, ingin membalas, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Untuk pertama kalinya hari itu, ia kehabisan kata-kata. Ada perasaan asing yang mulai merayap di dadanya, rasa tidak aman. Pria tua yang sejak tadi diam akhirnya kembali berbicara, namun kali ini suaranya terdengar lebih berat. "Saya sudah lama tidak berada di situasi seperti ini," ujarnya perlahan. "Tapi saya tahu persis bagaimana situasi bisa berubah berbahaya jika emosi tidak dikendalikan." Kalimat itu membuat Nanda menelan ludah. Ada pengalaman dalam nada suara itu, pengalaman yang tidak bisa dipalsukan. Beberapa orang mulai memperhatikan lebih saksama wajah pria tua tersebut, mencoba mengingat-ingat siapa dia. Aura ketenangan yang dimilikinya terasa bukan ketenangan biasa. Nanda merasakan tekanan yang tidak terlihat, seolah sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh lebih berpengalaman dalam menghadapi konflik. Namun egonya masih mencoba bertahan. Pria yang berdiri di samping pria tua itu kemudian berkata, "Pak Arzen ini bukan orang sembarangan." Nama itu terucap jelas, tanpa emosi, namun dampaknya langsung terasa. Kerumunan mulai berbisik lebih keras, beberapa wajah berubah kaget.
Nanda merasakan detak jantungnya melonjak. Beliau pensiunan perwira Kopassus, lanjut pria tersebut, dan saya adalah rekan lamanya. Kalimat itu seperti petir di siang bolong bagi Nanda. Dadanya terasa sesak, pikirannya mendadak kosong. Semua keberanian yang tadi ia banggakan runtuh dalam hitungan detik. Ia menyadari bahwa orang yang ia bentak habis-habisan bukan hanya warga biasa, melainkan seseorang yang hidupnya pernah dipersembahkan untuk negara. Kerumunan kini sepenuhnya berpihak, namun bukan pada kekuasaan, melainkan pada sikap. Tatapan-tatapan yang sebelumnya takut pada Nanda berubah menjadi kecewa. Beberapa orang menggeleng pelan, yang lain berbisik menyebut kata keterlaluan. Nanda berdiri kaku, merasa semua mata mengarah padanya bukan sebagai penegak hukum, melainkan sebagai contoh buruk. Tangannya yang tadi mengepal kini gemetar. Ia mencoba mengingat kembali kata-katanya sejak pagi, dan satu persatu terasa memalukan. Semua alasan tentang tugas dan aturan tiba-tiba terdengar kosong. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang menekan dadanya semakin dalam. Nanda menunduk untuk pertama kalinya hari itu. Bukan karena diperintah, tapi karena hatinya tidak sanggup lagi menahan beban. Ia menyadari bahwa yang ia pertahankan sejak pagi bukanlah ketertiban, melainkan harga diri yang rapuh. Sosok Erzen berdiri di depannya dengan tenang, tanpa ekspresi menang atau dendam. Justru ketenangan itulah yang paling menghukum. Nanda tahu, momen ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Bukan karena identitas seseorang terungkap, tetapi karena kebenaran tentang dirinya sendiri akhirnya tak bisa disangkal. Dan di tengah terminal yang menjadi saksi, Nanda bersiap menghadapi hal tersulit, mengakui kesalahannya sendiri. Nanda berdiri kaku di tengah terminal yang kini terasa jauh lebih luas, seolah keramaian telah memberi ruang bagi satu momen penentuan. Nafasnya berat, dadanya naik turun tidak beraturan, dan pikirannya dipenuhi potongan-potongan kejadian sejak pagi tadi. Ia teringat setiap bentakan, setiap tatapan meremehkan, dan setiap kata kasar yang keluar dari mulutnya tanpa pikir panjang. Semua itu kini kembali menghantamnya dengan rasa malu yang mendalam. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap Erzen yang berdiri tenang di hadapannya. Tidak ada kemarahan di sana, hanya keteguhan yang membuat Nanda merasa semakin kecil. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekuatan sejati tidak pernah membutuhkan suara keras. Langkah Nanda maju satu kali, lalu berhenti sejenak, seolah keberaniannya diuji oleh hati nuraninya sendiri. Suara di sekeliling benar-benar hilang dari pendengarannya, yang tersisa hanya detak jantungnya yang berdentum keras. "Pak," ucapnya pelan, suaranya bergetar dan hampir tidak terdengar. Kerumunan menahan napas, menyadari bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. Saya sudah melampaui batas," lanjut Nanda, kali ini lebih jelas, meski matanya mulai berkaca-kaca. Ia menunduk dalam-dalam, bukan sekadar menundukkan kepala, tetapi juga egonya. Di hadapan banyak orang, Nanda membiarkan dirinya terlihat rapuh, sesuatu yang selama ini selalu ia hindari. "Yang saya lakukan bukan menegakkan aturan," kata Nanda dengan suara penuh penyesalan. "Itu adalah kesombongan saya sendiri, yang saya bungkus dengan seragam dan kewenangan." Kata-kata itu keluar perlahan, seolah ia sedang mengaku pada dirinya sendiri. Beberapa orang di kerumunan terlihat terkejut, tidak menyangka seorang aparat berani mengucapkan hal tersebut secara terbuka. Nanda mengangkat kepalanya kembali, menatap Erzen lurus-lurus. "Saya minta maaf, Pak. Sebagai anggota Polantas, dan sebagai manusia." Kalimat terakhir itu membuat suasana terminal semakin hening, seakan semua orang ikut merasakan beban yang dilepaskannya. Erzen melangkah maju satu langkah, gerakannya tetap tenang dan penuh wibawa. Ia menatap Nanda sejenak, cukup lama untuk membuat jantung Nanda kembali berdegup kencang. "Kesalahan terbesar bukan saat kita berbuat salah," kata Erzen dengan suara dalam, "tapi saat kita menolak mengakuinya." Ia mengangguk pelan, tanda bahwa permintaan maaf itu diterima. Kerumunan menghela napas lega, beberapa orang terlihat mengusap wajah mereka sendiri. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang syarat makna. Dalam keheningan itu, Nanda merasa beban besar di dadanya perlahan terangkat. Pagi di terminal itu akhirnya kembali bergerak,
Namun tidak ada seorang pun yang benar-benar sama seperti sebelumnya. Nanda berdiri lebih tenang, tidak lagi meniup peluit dengan amarah, melainkan dengan kesadaran baru. Ia tahu, momen ini akan terus teringat sepanjang hidupnya sebagai pelajaran yang mahal. Bahwa jabatan bukan alasan untuk merendahkan, dan ketegasan tidak harus melukai. Terminal itu menjadi saksi bisu dari perubahan seorang manusia, bukan karena hukuman, tetapi karena keberanian untuk mengakui kesalahan. Dan dari semua pelajaran hari itu, Nanda memahami satu hal yang paling penting, kehormatan sejati lahir dari kerendahan hati, bukan dari kekuasaan.